Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini Allah mengumpulkan kita dalam majelis ta'lim Al-Ahda di Kabupaten Magelang. Kalau melihat dari temanya, membahas apa judulnya? Hukum seputar masalah arisan. Pun siap dereng? Sampun? Nanti nek misale, wah kok kaya ngene ra entuk ki piye? Salah ngundang wong ki. Itu di luar tanggung jawab pembicara ya. Karena yang menentukan tema bukan saya, tapi yang menentukan tema panitia. Baik, silahkan bagi Bapak Ibu yang baru hadir, boleh menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Yang di belakang masih banyak yang berdiri, belum dapat tempat duduk. Ada nggak tempat duduk yang kosong di depan Pak? Nah di depan masih ada 3 yang bapak-bapak. Di depan 3 bapak-bapak ada. Yang ibu-ibu masih ada? Oke, pun cekap, silahkan ya menempati posisi yang sudah disediakan. Bapak-bapak mungkin bisa ke depan. Masih ada beberapa kursi kosong di depan. Baik. Jadi pertama saya mau mengingatkan dulu tentang kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Nabi SAW pernah bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Sapa wong nalikane esok aman di tempat tinggalnya. Siapapun yang di waktu pagi dia aman di tempat tinggalnya. Jasadnya sehat, sehat fisiknya. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan di hari itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka dia seperti dibentangkan untuknya dunia berikut seluruh isinya. Baik. Berdasarkan hadis ini, seorang hamba disebut sebagai orang yang sudah memiliki dunia seisinya kalau dia punya 3 nikmat. Nomor setunggal apa? Sehat badannya. Nomor kali aman di tempat tinggalnya. Nomor 3, punya bahan makanan di hari itu. Berarti dia sudah bisa hidup normal. Yang pertama, sehat badannya. Jenengan kagungan sehat boten? Alhamdulillah. Sedaya sehat. Sehingga karena kita sehat, maka semua nikmat bisa kita rasakan sesuai dengan rasanya. Panganan legi krasa legi, asin krasa asin, panganan pahit krasa pahit, kecut krasa kecut. Kenapa? Sehat. Orang yang sehat, dia bisa mengkonsumsi dan menikmati makanan sesuai dengan rasanya. Nek wong niku lara, rasanya pripun? Sedaya apa? Pahit. Diparingi soto pahit, sate pahit, siti tambah pahit. Karena dia sakit. Yang kedua, aminan fi sirbi, aman di tempat tinggalnya. Maksudnya aman di tempat tinggalnya gimana Pak? Dia berada di tempat di mana dia bisa melakukan banyak kegiatan tanpa ada rasa takut. Coba nyuwun sewu, bapak-bapak yang berangkat ke sini bawa pedang ada enggak? Enggak ada? Nah, ada yang ke sini bawa celurit? Enggak ada. Apa bapak ibu ketika berangkat ke sini takut? Wah jangan-jangan kok ono bom sing medun terus piye? Apakah ada perasaan takut seperti itu? Tidak ada. Sehingga jenengan berangkat dari rumah ke sini dalam keadaan aman, sentosa, sampai di tempat ini juga aman. Kita tidak perlu melakukan siaga, jangan-jangan nanti ada tembak yang nyasar, tidak. Coba andaikan gedung serbaguna ini letaknya ada di Palestina, tepatnya di Gaza.
Kira-kira nggih saged pengawasan, Pak? Mboten. Arab neng pasar, celingak-celingok ada nggak tentara Israel? Kalau kita berada di daerah yang penuh dengan konflik, kita tidak akan bisa melakukan aktivitas. Kemana-mana bawa senjata, selalu siaga. Tapi karena kita diberi oleh Allah rasa aman, sehingga nalikane jenengan beraktivitas tidak ada perasaan takut sama sekali. Walhamdulillah. Maka jaga baik-baik rasa aman itu dengan cara bagaimana? Dengan cara jaga keamanan lingkungan. Karena itu sampai Nabi SAW melarang keras. Kok ana wong seneng ganggu tonggone, niku mesti wong elek. Walaupun dia rajin tahajud, walaupun rajin puasa. Nabi SAW pernah didatangi oleh sahabat. Ya Rasulullah, kula niki kagungan tonggo. Wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha wa salatiha. Diceritakan piyambake niku rajin poso sunnah. Rajin tahajud, rajin qiyamul lail. Walakin tu'dhi jaraha bilisaniha. Tapi nyuwun pangapunten, senengane ganggu tonggone, nyeleket le ngomong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Wong kaya ngene nyemplung neraka. Soleh di bagian ibadah, tapi suka melanggar di bagian muamalah, ndak benar. Sehingga ada sebagian orang yang mengandalkan, oh yang penting rajin ibadah. Arisan ngilang ra apa-apa. Wah, keliru. Nggawa duwite wong kok ngilang. Dia beralasan yang penting rajin ibadah. Lah apa ibadahmu iso ngilangno dosane utang ra bayar? Tidak bisa. Sehingga Nabi SAW mengajarkan, kalau ada orang soleh pribadi, maka dia seharusnya soleh sosial. Soleh pribadi itu tegasnya pripun? Dia rajin sholat, rajin ibadah, ibadahnya tepat waktu. Dia melakukan aneka ketaatan. Soleh sosial maksudnya gimana Pak? Dia bisa menjalin hubungan baik dengan yang lain, tidak mendolimi yang lain, baik dalam urusan kezoliman kehormatan maupun urusan kezoliman harta. Nyuwun sewu, nggih. Wong sing rajin salat tapi senengane utang ra bayar wonten mboten? Teng Magelang kathah? Masya Allah. Wah niku mbebayani nek ngoten niku. Wong sing rajin salat tapi nalikane nderek arisan begitu dapat ngilang. Wonten mboten? Wonten? Ada, banyak enggak? Coba orangnya yang mana coba. Masya Allah. Jadi ada orang yang dia merasa, oh yang penting kan aku rajin ibadah. Yang penting rajin sholat. Tapi koruptor, wonten mboten Mbak? Wah, itu sampai haji tiap tahun, umroh bolak-balik. Tapi dia seneng mangan duit rakyat, wonten? Nah, yang seperti ini tidak kita inginkan. Karena itu Nabi SAW ngasih peringatan. Ya. Dalam hadis yang sahih tadi. Ada orang yang rajin tahajud, rajin puasa, tapi sayangnya dia suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Sing jenenge wong wedok. Dia bisa menyakiti orang lain dengan apa? Lisannya. Nek akal atau nek okol ora kuat. Nek kon amu-amuan ora kuat. Maka wanita menyakiti orang lain dengan lisan. Itu kata Nabi SAW, hiya finnar. Wong wedok kaya ngene nyemplung neraka. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW suatu ketika ketemu dengan seorang sahabat. Ya Rasulullah, in qataltu fi sabilillah, thumma qutiltu, aghfartu li. Ya Rasulullah, kalau saya terbunuh di medan jihad, aku mati di medan jihad, aku firat li, apakah diampuni untuk dosaku? Jawab Nabi SAW, na'am. Wa anta muqbilun ghairu mudbirin, sabirun muhtasib. Betul, dosamu akan diampuni selama kau terus maju, tidak mundur, sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Langsung orang itu berangkat untuk jihad. Dipanggil oleh Nabi SAW, sebentar dulu. Illa dain, kejaba utang, kecuali utang. Qala li Jibrilu anifan, baru saja Jibril menyampaikan ini kepadaku. Maksudnya gimana? Wong sing mati syahid, mati di medan jihad, mati di medan perang, berarti piyambake kagungan pahala apa Pak? Syahid.
Orang ini punya pahala syahid. Tapi pahala itu tidak bisa menghilangkan dosane duwe utang sing durung dibayar. Nyuwun sewu, nggih. Tahajud dengan syahid itu tinggi mana pahalanya, Pak? Nggih. Tinggi mati syahid. Seperti itu masih ada orang yang bilang, yang penting dadi wong ki ya rajin tahajud, rajin sholat, rajin ibadah, rajin poso. Insya Allah dosane awak dhewe kabeh iki ilang. Walaupun korupsi, utang saja tidak bisa hilang gara-gara pahala jihad, apalagi korupsi, apalagi ngemplang duit orang. Makanya ketika orang melakukan praktek yang namanya arisan atau praktek yang lain, tapi dia membawa harta orang lain kemudian dia ngilang, ini dosanya lebih besar. Sebab utang niku resmi. Resmi tegese pripun? Dia mengajukan, aku nyileh duitmu. Pakai izin enggak? Izin. Tapi kalau orang yang ngemplang berarti dia menipu. Dosanya lebih besar daripada sebatas utang ngilang. Oleh karena itu di bagian awal ini kami mau memberikan motivasi kepada diri kami pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ganggu duit orang lain. Karena termasuk di antara yang dijaga dalam syariat ini adalah harta. Nabi SAW nalikane khutbah Arafah. Khutbah Arafah niku teng pundi? Di Arafah. Pada waktu beliau khutbah Arafah, Rasulullah SAW mengatakan, "Atadruna ayyu yaumin hadha? Atadruna ayyu syahrin hadha? Atadruna ayyu makanin hadha?" Beliau tanya kepada para sahabat. Tahukah kalian sekarang hari apa? Tahukah kalian sekarang bulan apa? Tahu enggak kalian sekarang kita ada di mana? Semua sahabat terdiam. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta sesama kalian haram untuk diganggu sebagaimana mulianya bulan ini, hari ini, di tempat ini. Jadi kalau kita mengakui tanah suci, waktu yang suci, di hari yang suci, Nabi SAW mengatakan darahnya manusia, kehormatan manusia, hartanya sesama manusia haram untuk dilanggar. Karena itu harus dijaga kesuciannya sebagaimana orang wajib menjaga kesucian tanah haram di daerah yang suci. Maka jangan berani-berani dengan mengganggu harta orang lain, mengganggu kehormatan orang lain. Nyun sewu, grenengi itu dalam Al-Quran disamakan dengan apa, Pak? Seperti apa? Makan bangkai saudaranya. Ono wong mati dipangan apa jenengan doyan? Sehingga kalau orang misalnya disuguhi daging, sate apa iki? Wis panganan dipangan. Begitu selesai dimakan, dikasih tahu, itu tadi mayat. Saya gali di kuburan. Yakin muntah-muntah itu orang. Karena dia makan jasadnya manusia. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang ghibah itu seperti itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa awakmu pengen mangan bangkai saudaramu? Yang pasti semua orang itu rakolu, muntah-muntah. Dia yang tidak akan sanggup untuk makan daging manusia. Tapi kita sering melakukan seperti itu. Nyuwun sewu, yang pagi ini sudah ngrenengi ada enggak? Ustadz durung rampung pengajian wis digrenengi. Baik, oleh karena itu jamaah, hati-hati dengan yang namanya kehormatan orang lain, harta orang lain dan seterusnya. Selanjutnya kita mau bahas tentang arisan. Di antara pelanggaran yang mungkin terjadi dalam masalah harta orang lain adalah dalam urusan arisan. Arisan niku biasanya yang sering bapak napa ibu? Ibu, masyaallah. Nganggo duwite sinten? Lek mendol kedue sinten? Sing arisan ibu nganggo duwite bapak,
Pas ento arisan dipek. Masya Allah. Berarti yang menang sinten? Ibu. Maka bapak-bapak ya hati-hati. Jangan pernah berhadapan dengan ras terkuat di bumi. Baik. Misalnya sekarang kita akan buat sebuah ilustrasi ya. Ada 30 komplotan ibu-ibu. Geng. Nah sebutannya berapa? Komplotan apa geng? Oh besti. Ada 30 ibu-ibu, mereka berkumpul untuk arisan. Pasokannya 100.000 per bulan. Ping 30 itu berarti pinten? 3 juta. Total terkumpul 3 juta. A, B, C, D sampai wong sing nomor 30. Sudah? Berarti di situ terjadi apa Pak? Mereka saling memberi utang, kemudian diberikan kepada yang mendapatkan giliran, nanti yang dapat giliran ini ngasih utang kepada yang lain. Jadi misalnya diurutkan A, B, C, D sampai Z. Nomor pertama A, berarti A nompo 3 juta di bulan itu. Ketika A nompo 3 juta berarti kondisi A itu sebagai apa? Orang yang menerima utang. Sebagai orang yang menerima utang. Tapi nanti gantian, setelah ini A harus bayar. Berarti B waktu itu belum menerima utang, belum menerima 3 juta, bayar 100.000. Kowe bayar 100.000 untuk apa? Ya durung, bulan depan baru giliran saya. C bulan yang ketiga dan begitu seterusnya. Sudah? Sehingga di situ terjadilah akad saling memberi utang. Awakmu kudu ngutangi, besok kowe tak utangi. Ngoten nggih? Awakmu kudu ngutangi, besok kowe tak utangi. Nek kowe pengen utang kudu ngutangi dhisik. Terus berarti kayak gini apa Pak? 2 akad dalam 1 akad. Akad utang 1 plus akad utang 2, di mana akad utang 2 jadi syarat akad utang 1. Kados ngeten niki ngendikane sebagian ulama termasuk menggabungkan 2 akad dalam 1 akad yang hukumnya dilarang. Masya Allah. Wis ndredeg iki. Masya Allah Bu, kok bahas kaya ngene iki lho. Salah tema niki. Nggih, nyuwun sewu, ingkang kagungan arisan angkat tangan. Bapak-bapak, mbok ngaku to, Pak? Lah terus pripun ya Mas? Wis kadung niku. Aku wis ndredeg engko nek ra entuk piye. Berarti boleh enggak, Pak? Enggak boleh. Sing arisan tobat. Masya Allah. Nah, kalau berdasarkan penjelasan ini, maka hukum arisan dilarang. Dan ini penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Saleh Al Fauzan. Nah terus pripun Mbak Nera entuk? Ini pendapat pertama. Ini pendapat pertama. Alhamdulillah. Berarti wonten pendapat yang kedua. Nggih, wonten pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, arisan ini pada prinsipnya adalah ta'awun, saling menolong. Antara satu dengan yang lain, mereka mengumpulkan sejumlah dana, lalu diutangkan kepada orang yang sesuai urutan, A, B, C, atau berdasarkan undian. Sehingga karena ta'awun, saling memberi utang, selama nilainya sama, hukumnya boleh. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah wis tenang nggih. Mau wis ndredeg saiki wis tenang. Dados pripun Pak Ustaz? Hukumnya boleh menurut pendapat yang kedua. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Nah, mayoritas ulama niku sinten mawon? Ini pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin, pendapatnya Syekh bin Bas dan beberapa ulama yang lainnya. Alhamdulillah. Nggih. Jenengan seneng sing pendapat pundi? Pertama atau kedua? Kedua. Okay. Kita akan mengambil pendapat yang kedua. Tapi sekarang kita jelaskan syaratnya. Terus syaratnya pripun Pak? Biar arisan itu tidak melanggar aturan syariat. Karena dalam arisan itu ada banyak sekali
peluang atau potensi pelanggaran. Ada banyak sekali resiko pelanggaran. Contohnya nomor mawon Pak, sekarang kita akan sebutkan. Syarat yang pertama, yang namanya arisan harus sama antara yang di-store dengan yang diterima. Karena sing jenenge utang niku nggih kudu padha. Total jenengan store pinten? 3 juta. Sing jenengan tompo ya kudu 3 juta. Tidak boleh ada yang lebih. Tidak boleh lebih, boleh enggak kurang. Tidak boleh lebih. Apakah boleh kurang? Jawabannya tidak boleh. Nggih? Kenapa tidak boleh, Pak? Karena yang namanya utang piutang niku kudu padha. Sehingga begini. Tadi ya, A, B, C, D sampai Z. Orang pertama dapat A. Nompo dari 3 juta tadi, dia nerima 2.900.000. Berarti kurang pinten? 100.000. Aku nompo 2.900.000. Saya nerima 2.900.000. Tapi aku bayar 3 juta. Loh, sampean utang 2.900.000 kok bayar 3 juta? Berarti kan ada kelebihan. Nah, kelebihan itu hukumnya riba. Kelebihan itu hukumnya riba. Karena yang diterima 2.900.000, sing disetor 3 juta. Berarti ada kelebihan. Tapi Pak, niku kan biaya administrasi. Nek ora dicengklong, kalau tidak dipotong seperti itu, ya sing ngumpulno bandar arisan, nggih. Sebutannya apa? Bandar nggih. Bandar arisan nggih boten purun. Enggak mau dia. Maunya dia mendapatkan tambahan sehingga si bandar ini dapat biaya administrasi. Nggih. Kalau memang demikian, ada biaya administrasi, maka kami sarankan sebaiknya dipisahkan. Tegasnya dipisahkan gimana? Jangan ganggu utangnya. Nah terus caranya bayar di depan. Misal, sing arep melu asuransi daftar. Biaya pendaftaran 50.000. Nah, terus do daftar. Aku daftar, bayar sih biayanya 50.000 di depan. Sudah? Nah, setelah bayar berarti orang ini sudah resmi sebagai anggota arisan, ya. Sudah resmi menjadi anggota arisan. Nah, setelah resmi jadi anggota arisan, kemudian arisan dimulai. Bandar yang bertugas nagihi tadi, nagihi, nyateti, ngumpulno, setelah kumpul serahkan. Nagih, nyatet, ngumpulno, serahkan. Sehingga dia bekerja melayani semua anggota arisan sebanyak 30 orang. Maka dia dibayar di depan 50.000 per orang, hukumnya boleh. Tapi dipisahkan. Cara seperti ini yang paling gampang agar tidak ganggu kegiatan utang. Sehingga arisan sendiri, pendaftaran peserta disendirikan. Insya Allah paham nggak tadi? Nggih. Gampang ya. Nah, kalau sudah demikian, maka nanti jika selesai arisan itu diputer, kok yang dapat si A, yang dapat si E, si B, antara yang di-store dengan yang didapatkan, jumlahnya berapa? Sama. Jumlahnya sama. Ketika jumlahnya sama, hukumnya boleh. Karena tidak ada riba di situ. Oke. Selanjutnya, bagaimana Pak? Kalau misalnya ada yang makan-makan. Misal ya, 30 orang tadi. Ketika 30 orang tadi diurutkan mulai dari A, B, C sampai orang yang terakhir. Setelah diurutkan, besok yang kedapatan arisan itu yang ditempati untuk acara. Nah, terus karena ditempati acara, ya makan-makan, ngasih makan, ngasih snack dan seterusnya. Kalau seperti itu boleh enggak, Pak? Boleh enggak? Angsal nama badan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena yang seperti ini jadinya yang bersangkutan mendapatkan, ya, jadi gini, misalnya besok bulan depan arisan di tempatnya si B, karena si B yang dapat. Maka bulan depan duitnya dikasihkan B.
karena dia yang dapat. Dan B, ketempatan arisan, ngasih makan. Nah, ngasih makan yang dilakukan oleh si B ini kan berarti dia memberi makan kepada teman-temannya yang ngasih utang ke dia. Ngerti ya? Jadi misalnya si B dapat 3 juta, itu kan duitnya C, D, E, F, G sampai Z. Duitnya mereka itu. Iki tak utangi. Dapatlah 3 juta. Maka dalam hal ini si B ngasih makan C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z, itu memberi manfaat karena akad utang. Karena akad utang adalah riba. Walaupun bentuknya cuma makanan, bukan kelebihan seperti ini. Nyuwun sewu, Pak. Nek misalnya acara utamanya apa? Hah? Acara terah niku acara utamanya apa? Acara Pak. Arisan niki nggih mong ubo rampe men rodok gayeng, ngeten nggih? Arisan biar ada yang mau datang. Jika memang acara utamanya acara terah, lalu ada arisan sebagai acara tambahan, berarti makan-makannya ini makan-makan. Saya ulang ya. Nek acaranya acara apa? Terah. Berarti makan-makannya ada ya. Nah, setelah kita masalah makan-makan dalam acara arisan dan acara terah, maka tolong dipastikan bahwa kalau acara utamanya itu arisan, karena kalau seperti itu jadinya riba. Oleh karena itu kita sarankan begini saja. Ngeten mawon nggih. Jadi kalau memang tetap ada acara, terutama makan-makan, sebaiknya dipisahkan. Maksudnya dipisahkan pripun, Pak? Ada setor arisan, ada setor makan-makan. Nggih, ngoten nggih. Jadi setorannya pinten? 2. Setor arisan, ini biayanya. Setor makan-makan, misalnya 5.000 per orang. Ini disumbangkan untuk kedapatan ngaturi acara. Sehingga besok di tempatnya B di situ. Tapi tidak dari yang disetorkan. Jadi 5.000. Nggawa snack, Masya Allah. Angsal napa? Jadi kasih snack harga 5.000. Isinya gethuk. Nah, kalau sekiranya lebih, sebaiknya dipaskan 5.000. Agar wonten niku ngedol arisan niku, Pak. Wonten ngedol arisan. Nomor 8 wis ra kuat. Menjual arisannya ke orang lain. Pok terusno niku wis pok terusno. Aku mau bayar 600 ra apa-apa. Utang itu tidak boleh pira 800. Nih, sesuai dengan nomor pendaftaran. Sing daftar dhisik dapat duluan. Sing daftar paling kiri ya dapat paling belakang. Kalau undian tidak, semua nama ditaruh dikocok. Nanti siapa yang keluar dia yang dapat. Boleh nggak kayak gini? Undian niku angsal mboten, Pak? Undian. Hah? Undian. Pripun? Dia dikocok niku boleh nggak? Sebutkan nabi yang pernah undian. Nabi Yunus niku pernah undian. Sinten malih, Pak? Nabi Zakaria itu pernah undian. Termasuk Nabi Muhammad SAW pernah undian. Undian nopo, Pak? Nabi Yunus, beliau meninggalkan kampungnya, lalu naik ke perahu. Akhirnya dilakukan undian. Allah berfirman, wa inna Yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Yunus itu termasuk Rasul. Ingatlah ketika dia melarikan diri lalu naik ke sebuah kapal yang penuh dengan penumpang. Fasahama, lalu Yunus ikut undian. Fahuwa minal mudhadin, kemudian Yunus kalah. Fakana minal mudhadin, Yunus kalah. Faltaqamahul hut. Nah, ketika Yunus kalah dicemplungno ke laut. Begitu dicemplungno langsung lep ditelan ikan. Dilihat oleh semua penumpang kapal.
Sehingga Yunus ditelan ikan itu langsung ditampani, tidak pakai tenggelam-tenggelam dulu ya. Langsung ditampani oleh ikan. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Langsung ditelan ikan dalam kondisi beliau sakit. Ya. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Lalu kata Allah, andaikan Yunus itu bukan termasuk orang yang rajin bertasbih, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan sampai kiamat. Tegese mati. Coba kalau orang ditelan ikan hiu atau paus, kira-kira gimana Pak? Orang bakal iso urip. Tapi Yunus ketika di dalam perut ikan itu beliau sujud. Hanya satu orang ini yang sujud di dalam perut ikan. Akhirnya sujud, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau mohon ampun kepada Allah. Aku iki wong dolim, aku iki wong dolim. Lalu dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Selamat hidup, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu di antara zikir yang utama niku rajin maca tasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan Yunus bukan wong sing rajin bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tentu Yunus itu mati di dalam perut ikan. Tapi karena rajin bertasbih diselamatkan oleh Allah. Jenengan saya kasih tugas ya. Tugas, sanggup mboten? Bismillah. Insyaallah. Sepulang dari tempat ini sampai rumah ojo pedot maca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mboten pedot sampai omah, sanggup? Ya? Sanggup insyaallah ya. Nah. Pripun? Kalau pasar ini monggo, di pasar kan boleh untuk zikir. Sak menika tanggal pinten ya menika? Rebo, Kemis, Jumat, ini tanggal 4 Dzulhijjah. Nah, antara tanggal 1 sampai tanggal 13 dianjurkan memperbanyak takbiran. Dulu Abu Hurairah, Ibnu Umar, nek pun melebet tanggal 1 Dzulhijjah, piyambake niku takbiran di pasar. Keliling pasar kalau takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai sak pasar melu takbiran. Ya. Cobi jenengan pakai takbiran teng pasar. Langsung wong do grenengan. Kayak obatin tak, kayak obatin tak. Karena dianggap hal yang asing, ya. Hal yang asing. Lanjut. Maka undian Yunus pernah melakukan. Yang kedua Zakaria. Nabi Zakaria ini nanti nderek undian. Untuk apa? Menentukan siapa yang berhak merawat Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Wahai Muhammad, kamu tidak ada di tempat mereka ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk menentukan siapa yang akan mengasuh Maryam. Sehingga dulu siapa yang berhak mengasuh Maryam itu diundi. Yang menang Zakaria. Fakaffalaha Zakaria. Allah Subhanahu wa taala serahkan Maryam kepada Zakaria, sehingga Zakaria yang menang undian. Maka hal yang sama ketika orang itu melakukan undian boleh. Nabi Muhammad SAW kalau mau safar, aqra'a baina nisaihi, beliau mengundi para istrinya. Siapa di antara istrinya yang diajak safar. Bapak sunnah kados ngeten niku jenengan nate beramal derek, Pak? Hah? Sing diundi ora ono nggih, Pak? Nabi SAW mengundi. Jadi 1 sampai istri yang kesekian diundi. Nanti yang keluar namanya diajak safar. Baik. Nah, dari sinilah kalau sebatas undian tapi gratis, tidak bayar ya. 1. Yang kedua, untuk menentukan siapa yang lebih berhak, hukumnya boleh. Jadi undian
untuk menentukan siapa yang lebih berhak, hukumnya boleh. Tapi kalau undian berbayar, judi. Kalau undian gratis, boleh. Pak, arisan kan bayar Pak, itu bayar untuk arisan, bukan bayar untuk undian. Nah setelah duit terkumpul, ini mau diserahkan ke siapa? Semuanya punya hak yang sama. Maka boleh diundi untuk menentukan siapa yang lebih berhak. Ada kaidah yang mengatakan tusta'malul qur'ah inda tazahumil huquq. Digunakan undian kalau ada banyak orang yang berhak. Misal ya, saya ngangkat ini. Jamaah ada yang mau HP ini angkat tangan? Ada yang mau HP ini? Mau angkat tangan coba. Kabeh do angkat tangan. Nah, ketika semuanya angkat tangan, kan enggak semuanya dapat. Yang dapat hanya salah satu. Oh, kabeh do pengen iki, ya sudah. Yang mau sini namanya tak tulis, terus tak undi. Untuk menentukan siapa yang lebih berhak. Boleh kayak gitu? Boleh. Nah, insyaallah. Mohon jawab, alhamdulillah. Okay. Untuk menentukan siapa yang lebih berhak, karena semuanya pengen mendapatkan, maka undian di situ hukumnya boleh. Wallahu alam. Dugi jam pinten? Dugi jam pinten, Pak? Masa ini sing pun kepanasan nih lho, Pak. Kena sinar matahari. Dugi jam pinten, Bapak? Jam 7. Nggih. Sakmenika jam 7 kurang 5 menit ya. Kita berikan kesempatan bagi para jamaah, barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nanti MC yang mengatur nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk arisan barang, misal arisan motor itu seperti apa Ustaz hukumnya? Jazakallah khair. Kalau arisan barang, napa arisan motor contohnya, seperti apa hukumnya? Arisan motor, saya nggak tahu, karena ada banyak model arisan motor ya, saya nggak tahu detail lengkapnya. Tapi kalau modelnya kayak gini, salah satu contoh. Ada misalnya 10 orang, motor niku regane pinten? Anggaplah 20 juta ya, 20 juta. Ada 10 orang, setoran 2 juta. Berarti total kumpul pinten? 20 juta. Nah, 10 orang ini dikoordinir oleh dealer motor, penjual motor. Dikumpulkan, dah ada 10 orang. Wes gini saja. Kalian 10 orang, pasokan 2 juta, gantian. Nanti terkumpul 20 juta, siapa yang dapat tak kasih motor. Nah, 20 juta tadi diserahkan ke dealer, siapa yang dapat dikasih motor. Boleh enggak Pak kayak gitu? Boleh jika ya, jika kendaraannya sudah ada. Jika kendaraannya sudah ada. Jadi misalnya bulan ini motor A, ya semuanya motornya sama, motor A. Tapi dia sedia tiap bulan satu. Bulan ini motor A. Ayo pasok 2 jutaan, pasok 2 jutaan. Terkumpul 20 juta, lalu diundi. Keluar nama Paimin. Wah, Paimin dapat, kasihkan Paimin. Bulan depan motor ada lagi satu, dibelikan dulu ya. Setelah ada, terus kumpul duit. Dapat 20 juta, kasihkan motor. Dikocok, yang menang Paidi, kasihkan Paidi. Dan terus seperti itu, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau yang ngumpul no duit ini tidak punya motor, ya semua kumpul-kumpul tapi motornya rauno. Nah, kalau tidak punya motor, jadinya ini jual beli yang barangnya belum ada. Jual beli yang barangnya belum ada, sehingga barangnya harus ada terlebih dahulu. Insya Allah paham ya? Sehingga arisan kalau barangnya ada, lalu nanti setelah duit terkumpul kemudian diserahkan barang itu, seperti jual beli kredit. Yang kedua, bagaimana kalau arisan emas? Nah, karena emas itu wajib tunai, emas niku wajib tunai. Sehingga regane emas pinten to, Pak? 1 gram 2 juta. Terus aku nyicil ya Mas, 50,
50, nek wis kumpul 2 juta baru dapat emas. Nah itu kalau kayak gini enggak boleh. Karena jadinya apa? Jual beli emas tapi tidak tunai. Sebab syarat emas itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam harus yadan biyadin. Yadan biyadin tegese pripun, Pak? Dari tangan ke tangan. Uang diserahkan, emasnya diserahkan. Tapi nek jenengan setor uang, emasnya mana? Ya engko sik. Durung jatahmu. Setor lagi belum ada, setor lagi belum ada. Yang seperti ini jadinya tidak yadan biyadin. Tidak tunai. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngumpulin uang, mungkin waktunya nggak terbatas, boleh kan? Misalnya seumur hidup ya. Ngumpulin uang seumur hidup. Maksudnya uang itu digunakan untuk nanti memberikan bantuan kalau salah satu misalnya Kegiatan sosial. Okay. Itu boleh nggak itu Mas? Oh, baik. Boleh nggak Pak misalnya kita kumpulin uang dari warga per kakak misalnya 20.000 per bulan. Tapi selamanya dengan tujuan nanti uang yang terkumpul dipakai untuk santunan kepada anggota yang sedang dapat musibah. Misalnya si A ada anggota keluarganya yang mati, maka dia dikasih santunan. Si B kecelakaan, kasih santunan. Insya Allah boleh. Nah seperti ini yang sering disebut asuransi sosial. Seperti ini yang disebut asuransi sosial. Sehingga mengumpulkan dana dari masyarakat secara sukarela, tanpa batas waktu karena bebas. Terus nanti dana bersama itu dipakai untuk santunan kepada yang membutuhkan, yang dapat musibah, yang apa lagi, yang sedang kecelakaan, yang sakit, hukumnya boleh. Tapi sifatnya nilainya harus kecil, sukarela. Tapi kalau nilainya gede, per bulan berapa? 1 juta, ya itu mentung ya. Ini terlalu besar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya dengan arisan beras? Di mana arisan beras? Ya, di mana sudah dipastikan kualitas beras masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya Ustadz ya? Kualitasnya beda, setorannya? Setorannya misalnya hanya ditentukan 1 gelas, cuma 1 gelas belimbing gitu Ustadz. Jadi tidak ada jelas misalnya berapa gram gitu. 1 gelas belimbing, okay. Ya. Terus nanti dikumpulkan, terus diserahkan kepada pesertanya. Pesertanya. Arisan, ya. Berasnya beda-beda. Dipastikan tiap sepunyanya. orang kan, iya betul. Sak duwene. Betul. Jenengan duwe beras nopo, monggo distorkan. Ya, wallahu alam. Kalau saya memahami ini seperti kegiatan sosial saling membantu, sehingga walaupun nanti dapatnya campur, itu dicampur itu berasnya. Betul Ustaz. Nah, itu nek dimasak dadi apa itu? Ono sing raja lele, ono raskin, ono bramo. Ada yang apa lagi? C4. Terus apa lagi? Mentik. Campur dadi siji. Niku bayangine wis. Tapi pun nanti ngeten niku. Saya pernah menemui kejadian seperti itu. Insya Allah tidak apa-apa, setahu saya tidak masalah ya. Karena pada prinsipnya ya, walaupun beda kualitas, berarti yang penting gini, ada orang yang berasnya bagus, mesti dia bawa yang paling bagus. Karena dia makan beras yang paling enak. Tapi nanti dia dapat beras campur, rapopo kok, aku ridho seperti ini, insya Allah boleh. Wallahu a'lam. Ustadz maaf tambahan, tapi kalau misalnya tidak ada ketentuan gramasinya seberapa banyaknya, hanya cuma gelas belimbing, jadi misalnya gelasnya masing-masing orang itu kan berbeda-beda, nah itu gimana Ustadz? Gelas belimbing ini kan sudah terukur nggih? Iya. Ya, saya tahu gelas belimbing kan sudah terukur. Oh, baik-baik. Artinya gelas itu, masalah beratnya bebas. Paling selisihnya juga tidak terlalu jauh, insya Allah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. saya mau menanyakan masalah
jual beli masalah pesan barang. Nah, pesan barang lewat PO. PO itu kan DP dulu, setelah DP nanti barang jadi baru ada barangnya. Nggih, sing dipesen ini ki produsen apa mboten? Iya, produsen. Insyaallah boleh. Nggak apa. Nggih. Terima Jadi kasih. kalau yang dipesani produsen boleh. Masya Allah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mau bertanya masalah trah. Di keluarga kami tiap bulan itu kan 35 hari sekali diadakan trah. Terus itu juga ada arisannya. Terus arisannya itu kan kebetulan ada contohnya. Insya Allah bulan ini di tempat saya. Insya Allah saya udah tahu hukumnya. Insya Allah mulai bulan ini cowokannya ditiadakan terus dibayar dulu gitu ya Ustadz. Terus masalah yang kedua itu kan arisannya nerimanya belakangan. Jadi seumpama bulan ini di tempat kemarin diundi di tempat saya, terus uangnya belum saya terima yang bulan kemarin. Terus nerima uangnya sesudah ketempatan itu Ustadz. Acara utamanya apa? Arisan apa trah? Oh trah. Trah. Insya Allah Jadi, ada kita- makan-makan kan untuk suguhan keluarga Iya, yang suguhan ikut keluarga. trah. Insya Allah tidak Oke, masalah. itu nanti bahasnya juga masalah keluarga kok Ustadz. Oke. Nanti ada pengajiannya, ada mujahadahnya. Nggih. Itu nggak apa-apa ya Ustadz. Ya insya Allah arisannya kalau tujuan utamanya trah, acara utamanya trah, arisan cuman kegiatan ngikutin, Nggih. tidak berpengaruh pada makanannya. Oke. Nggih. Arisannya itu nerimanya belakangan nggak apa-apa. Arisan terimanya belakangan tidak apa-apa. Oke, oke. Monggo, wingking ini kok, saya belakangnya. Nah. Monggo Simba. Nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Di tempat warahmatullahi saya ada trah keluarga. Lalu diadakan arisan. Tapi saya minta yang terakhir. Lalu dapat saya itu yang 10% tak kasihkan anak yatim piatu boleh enggak? Dapat terakhir. Heeh. Lebih banyak. Enggak. Oh sama. aja. Sama. Oh. Nggih, dapat Boleh. terakhir lalu 10%, 10% untuk asal anak yatim. sama boleh. Sama boleh. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Boleh dan 10% untuk anak yatim. Nanti dados amale panjenengan. Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih. Monggo niki MC ini yang bertanggung jawab. Assalamualaikum Ustadz. Mohon bertanya, apabila kita melakukan transaksi emas dengan cara penjualan emas dengan tukar tambah, tapi kita tidak menerima hasil penjualan emas tersebut, langsung kita akumulasi dengan menambah uang sebesar tambahan berat emas. Misalnya Apakah- pripun? Misalnya Misalkan kita mau tukar tambah emas tukar tambah emas dengan berat yang lebih Nggih. berat. berat Ya, dengan yang lebih berat. Misalkan lebih berat. Nggih. dari Misalnya 10, cincin 5 gram Ya. mau ditukar 20 gram. Ya, misalnya begitu. Nah, tambahan emas itu kita tidak menerima hasil penjualannya, tapi langsung kita tambahkan seberat tambahan emas tersebut. Oh ngoten. Apakah itu termasuk riba atau bukan? Nggih. Seandainya termasuk riba, bagaimana solusinya ya, Ustaz? Nggih. Baik, insyaallah Terima paham. kasih. Ya. Wis mulai rame nih. Oh, tenang riyen nggih, insyaallah dapat giliran kalau waktunya masih ada. Jadi saya punya emas 5 gram. Lalu saya mau beli emas 10 gram. Nah, berarti kan tambah nggih? Tambah. Misalnya anggaplah tambahnya 5 gram jadi 10 gram tambah 10 juta. Lalu saya serahkan emas 5 gram dan uang 10 juta. Kemudian dapat emas 10 gram. Boleh. Kok bisa Pak? Ya kan itu emasnya dipakai pembayaran. Dan uangnya juga untuk pembayaran. Selama ini dilakukan dari tangan ke tangan, artinya tunai hukumnya boleh. Sehingga 5 gram menggantikan emas 5 gram di situ. Yang uang 10 juta menggantikan 5 gram sisanya. Walaupun emasnya 1. Jadi misalnya ini emas 10 gram. Nek diparuh berarti kan 55 gitu. Yang ini pakai emas saya, dibayar pakai emas saya. Yang ini dibayar pakai uang separuhnya. Selama dilakukan secara tunai hukumnya boleh. Nah yang nggak boleh itu seperti ini. 5 gram dengan 5 gram. Podo gramnya. Beratnya sama. Yang satu dibeli tahun 2010.
mau ditukar dengan emas yang baru tahun 2025. Sama-sama 5 gram. Tombok boten? Nggih. Emas yang lama diserahkan plus tombok 200.000. Dapat emas 5 gram, beratnya sama, tapi baru. Tombok 200. Nah, 200 itu riba. Nggih. Tapi kalau lebih berat, tidak masalah. Wallahu a'lam. Solusi yang riba tadi. Jadi solusinya didol dulu, dijual dulu, setelah jadi duit dipakai beli emas yang baru. Nah, biar tidak terjadi riba. Nah, monggo pembawa acara. Niki jamaah pun mboten betah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau itu warahmatullahi dikaitkan wabarakatuh. dengan tukar tambah motor, Ustaz. Boleh. Atau karena- mobil? Boleh, enggak apa-apa. Motor, mobil tukar tambah. Motor, mobil niku senes bukan termasuk barang ribawi, sehingga hukumnya boleh. Pripun, Pak? Mungkin satu lagi buat ibu-ibu, nggih. Wow, sampun dereng? Dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, di RT saya kan ada tabungan, setiap minggu ditarik tabungan. Terus tabungan itu dicowok 150 buat buka bersama pas puasa. Terus itu hukumnya boleh enggak? Pas buka bersama itu ada subsidi 500. Terus, Tabungan untuk buka bersama. Lalu ada subsidi. Iya. Subsidi saking sinten? saking PKK. Insya Allah enggak apa-apa. Kan untuk kepentingan sosial ya, Terus kepentingan yang bersama. nabung itu misalnya mau lebaran kan dibagi. Terus yang nabung itu ngasih hadiah sama yang nari gimana? Boleh? Waktu nompo duit sami, nerima uangnya sama? Sama. Insya Allah boleh. Kemudian dia ngasih hadiah kepada Yang nari. yang narii, insya Allah boleh. Makasih Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, pun cekap Bapak. Walhamdulillah, karena zamannya sudah bubar. Niki pengawasan dari rampung tadi pun bubar. Jadi memang syaratnya harus sampai jam 7 ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi materi yang bermanfaat. Sekiranya masih banyak materi masalah fikih muamalah sing belum terbahas ya, belum disinggung, nanti jenengan saged nderek pengawasan seperti ini di Yogyakarta. Kok tebel Pak? Nggih, insya Allah nanti ada di tempat yang lain. Demikian, semoga bermanfaat.